Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang Pastor Sarah yang kembali berini ya, berbacot ria kalau saya bilang ya. Jadi berbacot ria di mana ya kembali dia mengungkit-ungkit kisah masa lalunya dengan Pastor Joshua Teu. Ah, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Ya, ini yang paling kita tunggu-tunggu gitu. Jangan sibuk dengan membahas agama Islam, ya terus menyerang agama Katolik, ya terus merasa dirinya paling benar. Itu kita nggak mau dengar, Pastor Sarah. Yang kita mau dengar ini adalah tentang bagaimana dulu skandal kamu dengan Pastor Joshua Teu. Kenapa kamu bisa tinggal di apartemennya Joshua Teu? Apa yang sudah kalian lakukan? Terus siapa? Ya, janda Salome yang disimpan oleh Joshua Teu selain Sob Katul ya, selain Sob Katul kita pengen dengar. Ya, kita pengen dengar karena nih di luar ini banyak sekali info-info tentang hubungan Anda dengan JT. Ada juga yang mengatakan jandanya itu salah satunya adalah si Pastor Sarah karena memang Pastor Sarah itu janda. Kemarin ya, waktu dia di tempatnya JT status dia janda. Tetapi setengah tahun yang lalu sudah menikah. Ya, jadi tahun lalu si Sarah akhirnya menikah. Setelah menjanda cukup lama, akhirnya dia menikah. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita juga pingin dengar ini. Ya, apakah ada rahasia-rahasia lain dari Joshua Teu? Misalnya cara dia mendapatkan uang, cara dia berbuat curang. Kalau kemarin kan sudah diungkap masalah uang atau money laundry. Ya, sudah diungkapkan kalau ternyata gereja tempat itu pencucian uang ya. Gereja-gereja itu banyak yang melakukan pencucian uang. Apakah gereja tempatnya Joshua Teu juga melakukan itu? Saya nggak tahu. Ya, yang pasti dari info yang kita dengar dari Pastor Sarah, gereja dipakai sebagai tempat pencucian uang. Itu kan info yang bagus. Ya, jadi info-info seperti itulah yang kami tunggu dari Pastor Sarah ini. Dan yang serunya lagi, ya tapi nanti kita akan bahas di konten yang lain, bukan di konten ini, ya. Tanggapan Pastor Sarah terhadap JT atau pendapat Pastor Sarah terhadap JT ternyata ditonton oleh Mbak Udin. Ini yang seru nih kan. Kalau udah satu mulai, yang lain ikut. Ya, begitu satu serang JT, Saipudin juga ikutan serang JT karena memang dia masih punya dendam ke Sumat masalah 200 juta itu. Masalah uang 200 juta yang belum dikembalikan sampai sekarang dan terus diungkit oleh si Saipudin ya. Begitu dia lihat Pastor Sarah nyerang, ya dia bilang ya, Pastor PSA dia bilang ya, PSSA itu nyerang, dia ikutan. Wah, ini seru. Jadi sebelum kita bahas Mbak Udin, teman-teman dengar dulu yang versinya Pastor Sarah ya. Ini adalah pastor yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang baru nonton channel ini ya, yang belum kenal, Pastor Sarah ini adalah seorang pastor dari kekristenan Protestan. Ya, dia dari Kristen Protestan bukan Katolik. Jadi yang menggunakan istilah pastor bukan hanya Katolik, tapi Protestan juga menggunakan. Kalau di luar negeri malah namanya priest. Ya, di luar negeri nggak ada yang namanya pendeta. Di Indonesia doang yang ada namanya pendeta. Ya, kalau di luar sama, mau Katolik, mau Protestan, semua namanya priest. Ya, jadi di Indonesia aja yang beda. Tetapi sekarang banyak pendeta-pendeta ya atau gembala-gembala gereja Kristen Protestan juga menggunakan istilah pastor karena dianggap lebih keren gitu. Entah kenapa. Ya, contohnya Pastor Andi Simon, Pastor Philip Mantova, Pastor Joshua Teu, ya. Terus ya, Anda bangga karena prestasi yang buruk, karena reputasi yang jelek, apakah itu luar biasa? Tapi hanya Oten sih yang suka gituan ya. Hanya Oten yang suka gituan. Terus yang kedua dia bilang ada yang komen masalah wajahnya mirip vagina dirinya. Ya, saya juga bingung gitu ya. Entah siapa yang komen karena nggak dikasih nampak komen itu atau dia cuma ngarang sendiri ya. Karena setahu saya sadis sekali kalau sampai komen alat kelamin. Ya, terus dia katakan kalau kelamin Anda ya, kelamin Anda, kelamin wanita lah ya, kelamin wanita Anda itu mirip sama muka dia, artinya Anda pelacur. Apakah itu artinya si Sarah Ayu ini, Sarah Ayu pula, sorry, maaf ya, si Pastor Sarah ini adalah pelacur. Sehingga dia mengatakan kalau vagina yang mukanya mirip dengan dirinya, artinya pelacur. Ya, apa korelasinya gitu? Apa korelasi muka muka dia mirip dengan vagina dengan menjadi pelacur? Apa itu artinya karena si Pastor Sarah ini adalah ratu pelacur, maka segala hal ya segala benda yang mirip dengan dirinya itu akan ketular yaitu menjadi pelacur juga. Karena vagina
orang yang komen tersebut mirip dengan muka Pastor Sarah, maka otomatis vaginanya menjadi pelacur, sama seperti muka Pastor Sarah. Apakah mungkin seperti itu ya? Saya nggak tahu, teman-teman sendiri lah yang tebak ya. Saya nggak ikutan, ini kok pastor tapi ucapannya sadis sekali gitu ya. Ucapannya ngeri gini, nggak ada sensornya. Oke, kita lanjut. Lalu ada yang bilang, apa namanya? Nah itu lagi menghubungkan dengan JT, bilang perempuan sundal lah. Mungkin kau yang perempuan sundal, atau ibumu, atau istrimu. Ya, makanya kau pikir semua orang sama denganmu. Saya bilang sama kamu, level saya nggak sama denganmu. Oke? Kumpulkan siapa orang semua, siapa laki-laki yang pernah tidur sama saya, kumpulkan. Hanya suami saya loh. Siapapun tahu, Tuhan pun tahu. Sedangkan kau, mungkin kau bisa dihitung, dari belum nikah mungkin kau sudah tidur gonta-ganti sama laki-laki lain. Berarti yang perempuan sundal siapa? Kau kan? Atau mungkin istrimu. Saya aja sama suami saya perawan loh. Dia dapatin saya perawan. Kau belum tentu kan perawan sama suamimu. Atau mungkin sama suamimu tapi kau udah jebol dulu baru nikah sama dia. Ya tetap aja kau kan perempuan sundal namanya begitu. Ya enggak? Oke, itu mau saya tanggapin. Nah yang terakhir sampai ke akhirnya ke sini. Ada yang bilang, dari mana pula gelar pastor kau? Tunjukkan datanya. Itu gelar dari Katolik. Nah makanya saya bilang stop dulu ya. Istilah pastor bukan milik Katolik. Simak ini baik-baik saudara. Saya sampaikan ini seperti tamparan sendal kepada wajahmu. Karena memang ini terlalu apa ya, kau terlalu bangga dengan istilah ini ya. Padahal kau tolol gitu loh. Saya nggak mau kau binasa dan ditertawain orang karena ketololanmu yang sibuk berkomentar tentang istilah pastor ini. Kau nggak tahu gitu. Bahkan ada yang bilang, pastor itu istilah yang baru viral sekarang. Dan itu bukan milik orang Kristen. Itu milik kami orang Katolik. Saya bilang kau tolol. Hanya kaulah yang tolol mungkin ya yang mengatakan begitu. Karena artinya memang kau tolol, kau mengira itu adalah viral baru-baru ini. Saya kasih tahu ya. Istilah pastor itu saudara, pastor yang saudara lihat P-A-S-T-O-R, itu kalau di dalam Alkitab dalam bahasa Inggris itu namanya pasture. Pasture. Ya. Pasture itu artinya adalah gembala. Dalam bahasa Latinnya itu artinya gembala atau imam. Itu untuk memimpin suatu jemaat. Ya, kalau dalam istilah bahasa orang Katolik paroki, orang Kristen bilang jemaat atau gereja. Dia pemimpin jemaat, pemimpin di gereja. Nah, dalam arti kata yang luas, imam ini itu dalam bahasa Alkitab loh, imam pakainya ya, atau pasture. Nah, itu juga disebut pastor atau pasture. Ini wajib memimpin ibadah. Namanya pemimpin ibadah, pemimpin jemaat. Baik ini juga dia wajib melakukan sakramen. Istilahnya sakramen itu seperti apa ya? Seremonial ya, acara seperti contohnya gini. Peneguhan perkawinan, ada orang yang menikah, dia memberkati pernikahan gitu. Terus untuk baptisan ataupun kematian. Oke, udah jelas ya bahwa pastor itu memang istilah yang umum, sebenarnya boleh digunakan oleh orang Protestan juga. Karena pendeta itu kan istilah cuman istilah doang gitu kan, nggak ada masalah dengan gelar tersebut. Jadi Pastor Sarah udah jelasin ya. Cuman di sini saya ingin beritahukan kepada teman-teman ya, bagaimana Pastor Sarah itu begitu marah kalau namanya disandingkan dengan Joshua Teu. Sangat marah dia. Terus masalah diejek sebagai janda ya, dikatakan bahwa dia perawan waktu menikah dengan suaminya. Ya mungkin waktu dia pertama kali menikah tentu saja dia perawan, karena waktu itu dia mungkin masih polos ya, waktu masih muda. Tetapi setengah tahun yang lalu saat dia menikah kedua kalinya, ya udah beda lah, namanya juga janda ya. Ya kalau namanya janda udah di berapa kali pun nggak ada yang tahu. Berapa kali dengan pria yang mana juga nggak ada yang tahu kan, nggak ada istilahnya
ada listnya gitu kan. Oh, yang perempuan ini udah 4 kali sama pria berbeda atau udah 5 kali. Pria yang pertama berapa kali, yang pria kedua berapa kali. Nggak ada datanya, nggak ada database. Dia bukan komputer yang istilahnya didatain siapa-siapa yang udah sama dia. Yang namanya janda ya tetap janda gitu kan. Mau jandanya berapa kali ya sama aja. Oke, jadi itulah yang bisa kita lihat dari Pastor Sarah yang ngamuk-ngamuk. Cuman saya salutnya adalah di sini Pastor Sarah ini kalau ngomong itu nggak ada remnya. Ya, saya kadang-kadang agak bingungnya adalah bagaimana mungkin seorang yang mengaku hamba Tuhan itu nggak ada remnya. Bahkan dia mengatakan channel dia ini dipersiapkan untuk jalan bagi Yesus datang kedua kalinya. Ya, dia katakan bahwa channelnya ini dia buat bukan untuk mencari duit, bukan mencari ketenaran, tapi untuk mempersiapkan jalan Yesus datang. Wow, luar biasa sekali ya. Yesus berkomunikasi dengan dia dan menggunakan channel seperti ini untuk menyatakan diri Yesus dan kebenaran Yesus atau menyatakan ajaran Yesus ya. Jadi kalau channelnya seperti ini dan ini perintah dari Yesus, teman-teman harus tanda tanya ini. Apakah Yesus memang mengajarkan seperti ini ya? Apakah memang pengajaran Yesus yang asli itu seperti ini? Bukan yang selama ini kalian lihat di Gilbert Lumondong atau oten-oten yang tenang, oten-oten yang baik, bukan. Ya kita udah lihat bagaimana pengajaran Paul Jang, Saifuddin, Pastor Sarah. Ya mereka inilah orang-orang yang pantas mewakili kekristenan karena mereka lah wajah asli kekristenan. Dan mereka mengatakan bahwa ajaran mereka langsung dibimbing oleh Yesus. Ya luar biasa sekali. Ini mungkin saya putarkan lagi pernyataan Pastor Sarah yang menyatakan bahwa channelnya dipersiapkan untuk kedatangan Yesus. Tentang saya, tentang nama dia. Ini bukan rumah saya, ini rumahnya Tuhan. Makanya selalu saya ada pujian, penyembahan, ada doa, ya. Dan dari pertama buka channel pun itu selalu ada pujian penyembahan. Kayak orang baru memasuki rumah baru, saudara. Saudara pernah memasuki rumah baru? Mungkin kalau yang cuma hanya kos, ngontrak gitu ya. Ngontrak pun ada yang pakai rumah baru ya. Pakai acara syukuran gitu. Berdoa sama-sama. Nah seperti itu. Saya, kalau saudara lihat channel saya selalu mengawali dengan doa, menyerahkan channel itu, mengundang Tuhan Yesus untuk menjadi tuan rumah, Tuhan dan Raja atas channel saya. Nah, artinya, terserah mau saudara menghujat channel saya, mau bilang najis, kotor, sampah, itu terserahmu. Karena saya nggak hidup apa katamu, dan saya bukan untuk menyenangkan hatimu, bukan mau mengenakkan kupingmu, tapi saya di sini untuk penyembahan kepada Tuhan. Dalam pengajaran yang saya sampaikan pun, saya mempermuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Karena mengembalikan segala pujian penyembahan hanya kepada Tuhan. Yang saya ajarkan tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Ya. Jadi pahami. Artinya, ketika saya undang Yesus itu menjadi Tuhan dan Raja, pemilik dari channel ini, artinya dia Tuhan itu, Tuhan saya, majikan saya, bos saya, dia pemiliknya. Artinya tempat ini kudus, hello. Makanya komen-komenmu saya filter. Karena saya di sini bukan untuk mau menghabiskan waktu untuk membahas komenmu yang gak bermutu itu loh. Ya. Nah sekali lagi yang ketiga, channel ini adalah channel pengajaran. Tentu dong, ketika saya motivasinya hanya mengembalikan segala pujian penyembahan kepada Tuhan, yaitu Yesus. Itu berarti yang saya sampaikan apa? Pengajaran. Pernah belajar kan saudara, pernah sekolah? Nah, kalau saudara pernah belajar, pernah sekolah, apalagi untuk orang-orang Kristen, mau kau Katolik, ngaku Katolik ya, ataupun Kristen. Kau pernah dengar romo berkhotbah kan? Pernah dengar pendeta berkhotbah? Atau kau pernah sekolah, gurumu mengajar di kelas? Apa kalau gurumu mengajar kau menjawab-jawab dari ini tempat dudukmu? Kalau kau menjawab-jawab, kau disuruh keluar dari kelas, saudara. Artinya apa, saudara? Ketika guru mengajar, pendeta itu berkhotbah, romo itu ceramah, ya. Kau suka atau nggak suka, kau harus tetap mendengar dan harus ada di situ. Paham? Kau tidak akan pernah bisa bicara kecuali diminta atau ditanya. Itulah yang namanya mengajar.
Itu semua tergantung dirimu, pembuat channel. Kau mau menjadikan channelmu untuk mencari uang, itu silahkan. Kau mau menjadikan channelmu untuk debat-debat, komen-komen, terus kau untuk bikin rame, viewers, terus yang komen-komen untuk menaikkan ratingmu, silahkan. Sekali lagi, saya tidak sama denganmu. Jadi, kalau saya mengecewakanmu di channel saya, ya maafkan saya. Tetapi yang jelas, ini channel pengajaran. Kau suka atau tidak suka, kau mau keluar atau tidak, mau subscribe atau tidak peduli. Apakah pernah saya bilang subscribe saudara, subscribe saya, like, share, komen. Oke, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ini asal-usulnya adalah di mana banyak sekali yang memberikan komentar agak kasar di live chatnya ya, sehingga ditutup sama si Pastor Sarah. Terus Pastor Sarah marah gitu ya, dia bilang jangan ada yang komplain kalau live chatnya ditutup, karena ini rumah-rumah dia dan ini rumah Tuhan, dia bilang ya. Di sini dia hanya mengajarkan tentang Yesus, sehingga jangan ada kata-kata makian. Ya, dia nggak tahu ya, ini orang mungkin mentalnya belum sampai ke tahap bisa menerima cemooh. Ya, kita tahu di dunia debat ini makian itu udah hal yang biasa, udah makanan kita lah. Ya, saat kita menjelaskan akan banyak orang yang memaki kita. Teman-teman bisa lihat juga di live chat saya, malah saya biarkan. Kalau di HMC saya lagi live itu berapa banyak oten yang kejang-kejang, saya biarkan, nggak pernah saya blok kecuali spam ya. Kalau udah spam ulang-ulang komen, itu baru saya blok 5 menit. Kalau nggak saya biarkan. Bahkan saya nggak memberikan kunci biru kepada pihak Muslim juga. Karena kalau saya berikan kunci biru, nanti ada yang ngeblok oten-oten. Ya, ada komennya oten, pasti dia buang. Saya nggak mau. Biarkan mereka komen, biarkan mereka kejang-kejang gitu. Ya, kasihan nanti kalau nggak. Karena kalau lagi emosi, itu nggak tersalurkan, bisa stroke mereka. Ya, nanti bisa kayak domba kecil. Itu akibat terlalu emosi, mau ngomong di mute sama orang, atau mau ngomong antri. Ya, nggak enaknya kadang-kadang kalau di Zoom itu seperti itu. Ini kita udah kesal ya, misal udah kesal sama seseorang, mau ngomong, belum dapat kesempatan. Nunggu kesempatannya, nggak kesampaian-kesampaian. Udah duluan tutup ruangannya. Ya, terakhir memendam emosi, besok dipendam lagi. Ya, terakhir ya kena serangan jantung. Itulah yang kurang bagusnya. Ya, jangan membawa emosi itu sampai hari esok. Ya, kalau udah emosi ya udah sekarang aja gitu. Sama kayak kita diajarkan ya di Islam ya. Kalau marah sama orang ya cukup untuk hari ini aja. Jangan kamu bawa-bawa sampai besok. Ya, nanti bisa kena stroke ya. Paling ringan stroke, salah-salah bisa tewas. Dan Pastor Sarah ini entah kenapa ngegas-ngegas terus ya. Untung dia nggak debat lagi sendiri, dia katakan. Ya, Pastor Sarah udah katakan kalau dia udah pensiun dari dunia debat. Saya nggak bisa bayangkan kalau dia masih debat sampai sekarang. Ya, lagi debat sampai sekarang, apalagi ini lagi ada skandal dia dengan JT. Nanti begitu diungkit skandal dia dengan JT saat debat-debat, itu bisa semua jenis binatang keluar dari mulutnya. Ya, kalau hanya sekedar binatang masih mending, takutnya stroke pula gitu kan. Kasus lagi. Jadi domba kecil dua deh ya. Ini domba gendut dua. Ya, jadi domba gendut. Yang pertama domba kecil nih jadi domba gendut. Ngeri nih ya, atau domba montok ya. Saya bilang domba montok. Jadi kalau domba kecil udah meninggal, jangan sampai nanti domba montok meninggal juga karena kena serangan jantung. Ini yang kita takutkan. Karena Pastor Sarah ini ngegas-ngegas terus. Jadi bagi teman-teman ya, ambil hikmahnya. Ya, cuman saya agak lucu lihat Pastor Sarani yang kerjanya di channelnya maki-maki, tapi bilang ini adalah channel pengajaran Kristen. Inilah channel ya yang dipilih oleh Yesus untuk mengajarkan berita kebenaran dia. Jadi berita apa yang dikabarkan saya juga nggak tahu. Apakah Yesus memang mengabarkan untuk memaki-maki orang lain, untuk cakap kotor, ya, untuk ngomong kelamin, ya? Apakah memang pengajarannya seperti itu? Atau selama ini teman-teman Oten memang salah? Ya, kalian selama ini sudah tertipu. Ternyata pengajaran yang benar itu pengajarannya Pastor Sarah, Paul Jang, Saipudin, bukan pengajarannya Gilbert Lumondong, bukan pengajarannya Philip Mantova, ya, Niko, bukan. Yang benar itu ternyata pengajarannya Pastor Sarah ini. Inilah kekristenan mungkin. Jadi bagi teman-teman Oten, jangan terlalu senang gitu ya. Kalau kalian merasa, Pastor Niko hebat gitu, banyak jemaatnya. Kalau Pastor Sarah kan nggak ada jemaatnya, itu nggak mungkin dari Yesus. Jangan salah, dulu pengajaran Yesus paling sedikit orangnya. Ya, Yesus saat menjelaskan itu orang nggak mau dengar. Berapa cuman muridnya gitu kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalah jauh dia dengan guru-guru ya, para rabi-rabi
dari Yahudi. Dan Yesus saat itu dipikir orang juga rabi ya. Orang-orang kan saat itu menganggap Yesus sebagai rabi. Dia rabi yang paling dikit muridnya. Kalau dibandingkan dengan rabi-rabi yang lain. Kalau kalian jadikan jumlah jemaat itu barometer, ya nggak bisa. Pastor Sarah ini luar biasa. Dia sendiri udah katakan ya. Dia lebih terkenal daripada Jokowi dan Raffi Ahmad. Di mana-mana dibicarakan. Dan setiap dibicarakan viral, terkenal. Ya mungkin termasuk di sini nih. Ini bentar lagi yang nonton lumayan banyak nih ya. Yang nonton lumayan banyak, artinya Anda juga ngikuti nih Pastor Sarah ya. Salut saya lihat. Tapi memang nggak ada kualitasnya sih. Ya sisa kontennya itu pengajaran nggak jelas gitu. Dia sendiri nggak ngerti apa yang dia jelaskan. Tapi kalau dia bahas JT, ya ini yang seru. Ya, tadi saya tampilkan juga masalah dia membahas pastor itu apa, biar teman-teman ngerti gitu. Karena banyak juga teman-teman Muslim yang mungkin dari kecil atau di lingkungannya terbiasa ya, kalau Protestan pendeta, kalau pastor Katolik gitu. Banyak yang nulis gitu. Saya sampai dikomenin gitu kan. Ini yang punya channel nggak ngerti. Pastor itu istilahnya Katolik gitu. Saya sampai bingung ini ya. Saya nggak ngerti atau teman-teman yang mungkin terlalu biasa gitu ya di dunia ini, cuman taunya pastor itu Katolik, Protestan itu pendeta gitu. Ya, kadang-kadang kita kan gitu merasa kita lebih pintar dari orang lain, bukan dicari tahu dulu ya, duluan ngomentari daripada nyari. Ya, kadang memang gitu. Itu tabiat manusia, kita nggak bisa salahkan. Ada kadang-kadang teman saya juga gitu ya. Kadang saya juga bisa gitu. Udah duluan komen, rupanya salah gitu. Ya karena kita lupa nyari dulu, harusnya nyari info dulu. Ya jadi saya kasih tampak supaya teman-teman yang Muslim juga tahu ya. Ini jadi pelajaran. Ya terus dia katakan masalah stop dungu dan lain-lain, maki-makiannya ya kita nikmati saja. Ya kita nikmati ini sebagai hidangan pembuka sebelum kita bahas ya bagaimana bola yang ditendang oleh Pastor Sarah ini ya disambut oleh Saifuddin yang ikutan mengomentari Joshua Teu. Ya ikut mengomentari Joshua Teu. Ya ini yang seru, dan Joshua Teu sampai sekarang juga nggak berani komentari ya, masih ngumpet. Padahal kita tunggu bagaimana Pastor JT ini mengomentari apa yang dikatakan oleh Saifuddin. Kalau nggak seru gitu. Kan puisi itu harus dibalas, harus balas pantun. Ya, kalau pantun tuh nggak dibalas, mana seru. Ya, kita tunggu saja lah. Ya itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Saya juga nggak tahu nih saya ngomong apa. Ya bentar lagi nampaknya udah ngalur ngidur. Ya saya tutup saja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.